Guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Horizon Walker lagi. Dan kali ini gue bakal membahas tentang tips build karakter lagi guys ya. Nah, jadi tips build yang akan gue berikan itu adalah untuk Vanguard terbaru kita, yaitu si Kalma. Jadi si Kalma ini adalah Vanguard bertipe damage dealer area dengan kemampuan menggunakan elemen petir. Dan yang pertama juga di game ini guys ya, yang memiliki efek dari elemen tersebut coy. Jadi untuk yang pertama-tama kita langsung saja mulai dari pembahasan setting weaponnya. Nah, untuk Vanguard baru ini sekarang jika dilihat weaponnya yang cocok itu hanya ada dua weapon saja, yaitu weapon signaturnya yang Storm Eye dan juga satu ini yang tipenya SS coy, sebagai alternatif ya guys ya. Jadi ini weapon udah paten banget untuk dia karena memang yang cocok hanya sedikit untuk kemampuannya sekarang. Karena di satu sisi weapon Kalma ini mampu memberikan boost damage untuk dia, dan pastinya ada boost electro damage juga yang memang cocok dengan kemampuannya yang sekarang guys ya. Jadi itulah kenapa ini weaponnya yang paling terbaik, apalagi weapon signaturnya aja guys ya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke settingan Stigma guys ya. Nah, Stigma di sini dia memiliki beberapa rekomendasi terbaik, di mana kita punya ini guys ya. Nah, ini gue dapat seperti biasa info dari sepuh Discord kita guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat rata-rata settingnya fokus lebih ke arah magic attack dan pastinya lebih banyak boost magic damage-nya. Karena memang Kalma base damage-nya itu berasal dari magic attack guys ya. Nah, untuk yang nomor satu di sini dia menggunakan settingan Jester Max. Ini kalian bisa dapatkan di spesial operasi. Ini bagus banget karena memiliki tambahan magic attack sebesar 10% di settingan duanya, dan tambahan skill damage sebesar 25%. Berikutnya ada tambahan pasif skill unik, di mana ada peningkatan 5% skill damage yang bisa di stack 2 kali saat dia menggunakan basic attack guys ya. Jadi ini memang mantep banget, tapi memang stigmanya agak susah dicari karena dia cuma dapet di spesial operasi guys ya. Jadi kayak gitu coy. Lalu untuk settingan yang nomor 2-nya di sini kalian bisa menggunakan The Eternal Battle. Nah, ini alternatif jika kalian memang belum punya Jester Max coy. Alasannya ini bagus banget, dia bisa ngeboost magic attack-nya 10% di set 2. Dan ada tambahan boost magic attack lagi sebesar 35% jika seandainya dia berhasil menyerang musuh di antara angka 3 ke atas ya guys ya. Jadi ini efeknya lumayan banget dan bisa bertahan sampai 3 putaran ya guys ya. Nah, jadi untuk efeknya sebenarnya itu punya kemiripan ya guys ya dengan Jester Max, cuman ya memang cara untuk mendapatkan damage-nya aja sih yang berbeda coy. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan settingan yang ini. Ini khusus buat newbie, player awal-awal di early sampai mid game ya guys ya. Nah, ini bagus karena dia bisa ngeboost magic attack sebesar 9% dan juga bisa meningkatkan damage bertipe magic guys ya. Itu sebesar 20% dan itu termasuk untuk efek elektro juga guys ya, jika seandainya HP-nya penuh coy. Nah, ini settingan yang paling terbaik lah untuk kalian semua, karena menurut gue juga emang paling enak lah pakai settingan kayak gini guys ya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke setting skill fokus ya guys ya. Nah, jadi di sini untuk skillnya kalian bisa lihat seperti ini. Ini adalah yang kalian harus fokuskan skillnya. Dimana yang pertama kita fokus ke ultimate skillnya dulu, karena ini skill penting banget untuk dia. Bisa menghasilkan burst damage yang sangat besar banget ya guys ya. Sebesar gunungnya pasti ya guys ya.
Lanjut lagi ke skill 2 yang bertipe area jarak dekat pastinya. Kemudian untuk berikutnya itu masuk ke skill 1 yang bisa melakukan dash ya guys ya. Nah, ini skill mantep banget karena dia bisa ngasih damage juga guys ya. Itu di area dia saat ngedash itu wah, enak banget pastinya. Dan ini memang mantep banget ya guys ya. Dan yang terakhir itu nggak usah di up ya guys ya, yang warna biru itu tidak bisa di upgrade coy, jadi levelnya tetap di angka 1/1 guys ya, jadi kayak gitu coy. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita masuk ke setting traits dan juga fokus statnya guys ya. Nah, jadi di sini untuk yang pertama kalian bisa lihat seperti ini guys ya, settingan traits dan juga fokus statnya coy. Nah, untuk settingnya memang lebih banyak fokus ke arah electro damage-nya karena itu yang paling bagus pastinya guys ya, buat ngeboost electro damage-nya setinggi-tinggi mungkin. Lalu kita fokus juga ke arah critical damage-nya. Ini agar membiar dia itu saat ngecrit atau dapat efek kritikal ya guys ya, itu damage-nya bakal meledak-ledak gitu coy. Jadi enak banget pastinya. Dan di sini untuk fokus tambahan lain kita bisa tambahkan AP recovery karena karakter ini cukup bisa dibilang sih boros ya guys ya dalam penggunaan AP-nya ya guys ya. Nah, kemudian untuk fokus statnya di sini kalian bisa fokus ke arah critical chance-nya itu minimal di angka 65%, lalu tambahan critical damage juga pastinya ini tingkatkan setinggi-tinggi mungkin ya guys ya. Ya minimal di angka 250% ke atas ya guys ya. Kemudian lanjut lagi kita bisa tambahkan magic attack-nya. Ini kita bisa tingkatkan sampai setinggi-tingginya, intinya kayak gitu guys ya. Kalian minimal mungkin dapatnya tuh di angka 500 sampai 800 itu udah paling tinggi guys ya untuk magic attack-nya. Kalau nggak salah sih jika seandainya mau dapat 800 itu harus minimal guys ya, karakternya udah minimal, udah mentok lah semua pastinya guys ya. Tapi bisa lebih sih kalau emang build-nya juga maksimum dan mendukung banget lah kayak gitu guys ya. Untuk yang berikutnya di sini kita sedikit bahas untuk tim terbaiknya untuk dia guys ya. Nah, jadi untuk tim di sini kalian bisa menggunakan tim seperti ini. Nah, ini tim masih bersifat eksperimental, jadi gue masih coba-coba juga cari tim yang lebih bagus lagi. Jadi mungkin next gue bakal tambahin di live streaming guys ya. Kita bakal coba-coba lagi untuk tim terbaik untuk si Kalma. Nah, jadi di sini timnya gue bisa rekomendasikan ini ya guys ya, beserta penggantinya yang kalian bisa gunakan guys ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan si Griselda guys ya. Ini lumayan banget buat dia. Kemudian juga menggunakan Famine pastinya. Dan untuk tambahan tipis-tipis penggantinya kalian bisa menggunakan Everity dan juga si Juha juga guys ya. Nah, jadi ini tim mantap banget buat dia karena di sini pertama sih yang paling enak itu emang Griselda coy, combo terbaiknya. Karena dia itu bisa ngasih tambahan magic attack buat si Kalma. Kemudian enaknya juga karena si Griselda ini bisa bikin musuh kita jadi lebih dekat ya guys ya. Nah, jadi karena bisa lebih mepet juga pasti itu bikin kita jadi enak buat ngehit musuhnya. Itu yang paling bagus ya guys ya. Karena dia ini kan juga rata-rata skillnya tuh tipe area. Walaupun areanya bisa dibilang cukup lumayan besar, tapi kalau misalnya musuhnya itu lebih mepet, wah udah enak banget guys. Kalian ngehitnya itu jadi lebih enak. Dan ngasih tambahan efek boost untuk skillnya, terutama kalau kalian yang pakai stigma eternal battle ya guys ya. Jadi itu lebih enak banget lah untuk dia guys ya. Kalau untuk si Famine ini tugasnya adalah ngasih AP recovery buat si gini guys ya, buat si Kalma. Karena dia ini boros banget coy sama AP guys ya, si Kalma ini. Itulah kenapa kalau misalnya AP-nya udah habis ya kita bakal susah guys ya memainkan skillnya. Karena kalau AP-nya ini full terus ya guys ya, wah kalian bisa nge-spam skillnya terus menerus coy. Kalian ibaratnya itu bisa ngedamage secara beruntun ya guys ya. Itu enak banget lah buat si Kalma. Itulah kenapa guys ya, ini tim cukup bagus banget. Tapi rekomendasi yang lain kalian bisa ganti si Juha guys ya. Itu juga ngeboost AP recovery juga pasti, sama bisa ngasih tambahan attack juga tipis-tipis buat dia guys ya. Nah, kalau Everity juga sama coy, dia bisa ngasih tambahan magic attack lumayan banget dan bisa ngasih tambahan damage reduction juga biar si Kalma itu tebal ya guys ya. Karena ya kalian tahu sendiri guys ya, si Kalma ini sukanya itu masuk-masuk ke dalam guys ya. Jadi itulah kenapa ini si Everity juga bisa jadikan rekomendasi penggantinya si Griselda, support terbaiknya juga guys ya. Nah, jadi ya
segitu aja untuk pembahasan gue kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan segala macam pastinya silahkan jadi kolom komentar, kita baku hantam di sana guys ya. Nah, jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.